Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhalisa, NIM C1B022044. Di dalam video ini saya akan menjelaskan tutorial pembuatan peta klasifikasi tutupan lahan Kota Bima sebagai syarat tugas akhir praktikum mata kuliah penginderaan jauh dan sistem informasi SDL. Yang pertama yaitu membuka ArcGIS Map di komputer. Kemudian kita akan menentukan sistem koordinat yang digunakan untuk menentukan save file yang diinput ke dalam ArcGIS Map sesuai dengan posisi sebenarnya. Kemudian yaitu klik layers, klik kanan pada layers, kemudian klik properties, nah kemudian kita akan menentukan koordinat sistem yang akan digunakan yaitu pada Southern Hemisphere. Kita cari yang WJS 1984 yang 50S. Nah, kemudian klik OK. Kemudian klik icon Add Data. Nah, di icon Add Data ini akan menampilkan raster-raster yang akan digunakan di lembar kerja. Kemudian kita pilih raster band 1 sampai dengan band 8. Seperti ini ya, klik add. Nah, kemudian akan tampil di layar seperti ini. Kemudian klik layers, klik kanan pada layers, kemudian tekan collapse all layers. Setiap input data citra ke dalam ArcGIS perlu kita untuk mengetahui sistem koordinat yang tercantum di dalam citra. Caranya yaitu klik kanan pada salah satu layar citra, kemudian klik properties untuk melihat informasi terkait data citra. Nah, jika tampilan sudah seperti ini, kemudian kita klik tab atau pilihan source untuk mengetahui resolusi spasial dalam sistem koordinat. Nah, kemudian data citra yang diinput seharusnya di sini tertulis WGS 1984 UTM zone 50N, yang dimana seharusnya data citra yang diinput yaitu WGS 1984 UTM zone 50S. Dan sebelum dikoreksi sistem koordinatnya, dilakukan penggabungan citra dari band 1 sampai dengan band 7 menggunakan tool composite bands, dimana band 8 tidak digabungkan karena merupakan citra pangkromatik dengan resolusi spasial 15x15. Kemudian di sini yaitu kita pencet menu Art Toolbox, kemudian Data Management Tools, Raster, kemudian Raster Processing, kemudian Composite Band. Kemudian di sini kita input raster 1 sampai dengan 7 ya, seperti ini. Kemudian kita tentukan folder penyimpanan, kemudian kita klik save, kemudian kita simpan dulu dengan namanya, kemudian save dan OK. Kemudian kita tunggu sampai rasternya sukses. Nah, kemudian untuk melihat berhasil atau tidaknya koreksi sistem koordinat,
klik kanan pada layers, hasil komposit. Nah, kemudian klik properties. Kemudian pada tab source, diketahui sistem koordinat yang ini yang telah kita pilih itu telah berubah seperti koordinat yang telah kita pilih di awal. Nah, seperti ini sudah, guys. Kemudian langkah yang selanjutnya yaitu menampilkan data citra Landsat kawasan Kota Bima sesuai dengan warna alami atau natural color. Nah, kemudian untuk memindahkan identifikasi tutupan lahan, klik kanan pada layers, kemudian klik properties untuk membuka kotak dialog layers properties, kemudian klik pada tab simbologi dan bagian RGB komposit. Nah, kemudian kita atur kanal red menjadi band 4, kemudian kanal green menjadi band 3 dan kanal blue menjadi band 2. Kemudian klik OK. Kemudian begini tampilannya. Nah, kemudian selanjutnya kita lakukan penajaman citra Landsat atau Panzerpainting. Nah, kemudian selanjutnya yaitu menambahkan band 8 sebagai data pangkromatik dengan resolusi 15x15. Penambahan data ini dilakukan dengan klik Art Toolbox, kemudian Data Management Tools, kemudian raster processing. Nah, kemudian create Panzerpainting ini, dipencet ini raster dataset, kemudian masukkan data citra Landsat Kota Bima di kolom input raster seperti ini. Kemudian masukkan data citra band 8 ke dalam kolom panchromatic image. Kemudian kita simpan dengan nama yang benar sampai bisa di-save. Kemudian klik OK. Lalu kita tunggu sampai data diproses. Kemudian langkah selanjutnya yang kita lakukan yaitu supervised classification, di mana identifikasi ini dilakukan dengan metode klasifikasi terbimbing atau supervised classification. Yang perlu kita lakukan yaitu mengaktifkan ekstensi spasial analisis dengan mengklik menu customize, kemudian pilih extension, kemudian centang kolom spasial analisis seperti ini, kemudian klik close. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menampilkan toolbar image classification agar bisa membuat training sampel tiap klasifikasi tutupan lahan. Nah, yang perlu dilakukan yaitu klik kanan pada menu toolbar paling atas, kemudian centang menu image classification, kemudian setelah muncul toolbar image classification, lalu pilih data citra Landsat yang akan didigitasi kayak ini PAN 25. Kemudian klik draw polygon, kemudian kita digitasi jenis tutupan lahan sesuai dengan klasifikasi serta mengacu dari citra Landsat. Nah, kemudian di sini kita lihat
Kemudian di sini kita digitasi misalnya hutan. Kemudian kita klik training sample manager. Nah, seperti ini. Kemudian kita blok semuanya untuk menyatukan seperti ini, lalu ke merge training sample. Nah, kemudian kita beri nama hutan. Kemudian kita ganti warnanya menjadi hijau. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa melakukannya untuk digitasi pemukiman seperti ini. Sama seperti langkah yang awal, kita digitasi, kemudian kita klik training sample manager. Nah, kemudian kita blok semuanya, lalu kita beri nama. Kemudian digitasi ini dilakukan untuk pemukiman, industri, perairan, hutan, dan pertanian. Nah, kemudian untuk mengurangi error hasil klasifikasi tutupan lahan, maka dapat ditambahkan awan, bayangan, dan lahar. Seperti ini kita digitasi. Kemudian training sample manager, kemudian seperti biasa kita blok, lalu semuanya akan menyatu. Kemudian masuk ke tahap klasifikasi. Pada menu toolbar image classification, klik menu classification, kemudian klik interactive supervised classification. Nah, akan muncul seperti ini, muncul data raster yang baru. Tunggu beberapa menit sampai muncul seperti ini. Kemudian kita ke identifikasi perubahan lahan. Kemudian perubahan lahan dapat diidentifikasi dengan membandingkan data tutupan lahan tahun sebelumnya. Caranya dapat dilakukan dengan menghitung keluasan setiap jenis tutupan lahan. Langkah yang dilakukan yaitu yang pertama, mengubah data raster menjadi vektor berupa format subfile. Kemudian klik icon add to box, kemudian klik conversion tools from raster, kemudian raster to polygon. Kemudian setelah muncul kotak dialog raster to polygon, isi kolom raster dengan data raster hasil klasifikasi terbimbing. Kemudian pilih folder penyimpanan, kemudian klik OK, lalu kita tunggu. Selanjutnya yaitu untuk menghilangkan warna itu dapat kita pilih clear training sample. Kemudian menghilangkan warnanya yaitu kita klik dissolve, klik kanan, kemudian properties, kemudian kita pilih simbolik, kemudian kita pilih kategoris, kemudian kita pilih unique values, kemudian kita pakai yang class name, kemudian hilangkan centang, kemudian add all values, kemudian kita dapat melihat warna-warna pada klasifikasi yang telah kita buat. Kemudian kita ke properti simbolis, kemudian
kita ubah menjadi 0. Kemudian kita centang. Kemudian kita pilih warnanya. Ganti warnanya ya sesuai yang tadi. Kita pakai awannya. Kita ganti awannya menjadi warna putih, agak keabuan. Kemudian kita ganti bayangannya menjadi warna hitam. Kemudian kita ganti tan menjadi warna hijau. Kemudian industri kita ganti menjadi warna abu tua. Kemudian lahan terbuka kita ganti menjadi hijau muda. Kita pakai warna. Kemudian kita ganti menjadi warna agak orange. Kemudian perairan kita ganti menjadi warna biru. Dan pertaniannya, Pertanian kita ganti menjadi hijau. Kemudian kita klik OK. Kemudian untuk melihat luasnya kita klik raster dissolve, kemudian open attribute table. Kita dapat lihat di sini. Nah, kemudian kita pencet table option. Kemudian kita pilih, kemudian kita beri nama luas, kemudian kita pilih double, kemudian kita klik OK. Seperti ini. Kemudian kita pilih calculate, kemudian yes. Nah, kemudian kita pilih area, kemudian kita pilih hektar, kemudian klik OK, yes, dan dapat dilihat di tabel ini angka di belakang komanya terlalu banyak. Kemudian dapat kita atasi dengan klik kanan, kemudian kita pilih properties, kemudian kita klik numerik, kita pilih 2, kemudian OK. Kemudian dapat dilihat di sini untuk jumlah luas awan, bayangan, hutan, industri, lahan terbuka, permukiman, perairan, dan pertanian. Kemudian kita hilangkan centang. Nah, kemudian untuk mengetahui luas di 2005 atau 2015, caranya dapat kita lakukan seperti yang telah dilakukan sebelumnya. Itu saja tutorial klasifikasi tutupan lahan dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.